Dalam kehidupan setiap manusia, kita seringkali diperhadapkan dengan kemustahilan versi kita masing-masing. Mimpi yang tampaknya tidak mungkin bisa dicapai atau harapan yang tak mungkin diperoleh. Tapi, bagaimana jika konsep mustahil tidak lebih dari hanya batasan yang dibentuk oleh pikiran kita saja? Einstein berhasil menemukan teori relativitas yang mengubah dunia sains selamanya. Wright bersaudara yang berhasil menjadi individu pertama yang terbang di udara, sehingga menjadi landasan pesawat terbang pada saat ini. Mereka mengingatkan kita bahwa halangan dalam melihat kemustahilan seringkali hanyalah sebuah ilusi. Dengan memiliki inspirasi yang tinggi dan performa yang baik, mereka berhasil menunjukkan kepada kita bahwa sesuatu yang kelihatan mustahil dapat juga diraih. Jadi, bagaimana melakukan sesuatu yang mustahil? Welcome to Creator's Mind. Ternyata kita tidak perlu untuk terlahir sebagai seorang yang jenius untuk mencapai suatu hal yang mustahil. Bakat luar biasa dan kecakapan intelektual bukanlah jaminan dalam mencapai keberhasilan yang luar biasa. Apa yang membuat seseorang dapat mencapai sesuatu yang terlihat mustahil ternyata bukanlah karena faktor keunggulan bawaan genetik mereka, melainkan komitmen teguh mereka untuk melampaui batasan dan terus mengejar mimpi tersebut. Jadi, bagaimana hal ini dapat terjadi? Dari sisi ilmiah, peneliti menjelaskan bahwa otak memiliki peran pendukung penting dalam tingkat performa seorang individu. Otak memiliki beberapa neurochemical yang dapat mendorong keputusan, perilaku, dan tindakan kita. Ketika kita sedang berusaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, neurochemicals tersebutlah yang akan berperan dalam penyelesaian tersebut. Dan cara yang paling mudah untuk mengaktifkan seluruh neurochemicals tersebut secara bersamaan adalah dengan masuk ke tahap flow saat bekerja. Flow adalah sebuah tahap di mana kita sedang sepenuhnya tenggelam dalam kegiatan yang dilakukan. Untuk lebih detail mengenai flow, kalian bisa tonton video kita sebelumnya ya. Di sini peneliti menjelaskan beberapa tahap yang dilewati sebelum kita masuk ke dalam tahap flow. Yang pertama adalah tahap struggle. Pada tahap ini, otak kita akan dipenuhi dengan berbagai informasi sehingga akan membuat diri kita kesulitan dalam pelatihan. Dan jika kita sedang berada di tahap ini, jangan memaksakan diri kita sendiri, melainkan berusahalah untuk mencari kegiatan yang lain. Yang dimana hal ini akan membuat kita masuk ke tahap kedua, yaitu release. Lakukanlah segala sesuatu yang membuat kita rileks dan senang. Hilangkan segala stres yang dialami ketika di tahap struggle. Ketika kita sudah menemukan ritmenya, barulah kita dapat masuk ke tahap flow. Ketika sudah masuk ke tahap flow, mungkin kita akan merasa sedang berada di tahap puncak performa kita. Namun, perlu diingat bahwa flow memiliki dampak yang besar pada sistem saraf pusat dan tubuh kita. Ia akan membutuhkan banyak sekali tenaga dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, dibutuhkanlah tahap terakhir, yaitu recover atau beristirahat. Berilah badan kita waktu untuk beristirahat, supaya kita tidak mengalami yang namanya burnout ke depannya. Namun, flow bukanlah satu-satunya jalan untuk mendapatkan kemampuan yang baik, melainkan masih diperlukannya motivasi intrinsik, pengetahuan, dan juga kreativitas. Motivasi intrinsik membantu kita untuk menemukan tujuan, memberi kita petunjuk dalam melakukan tindakan ke depannya. Ketika sudah mendapatkan motivasi intrinsik tersebut, sangatlah penting untuk menjaga dorongan tersebut dengan terus memperbaharui pengetahuan kita pada bidang tersebut. Dengan mempelajari hal baru terus-menerus pada bidang tersebut, peneliti mempercayai bahwa hal tersebut akan membuat kita terus termotivasi. Jika sudah mendapatkan pengetahuan yang cukup, maka otak kita akan mulai berkreativitas dengan informasi yang sudah kita terima. Jadi, setiap kali kita melihat hal yang mustahil menjadi mungkin, kita sebenarnya sedang menyaksikan hasil akhir dari kuartet keterampilan, yaitu flow, motivation, learning, dan creativity. Ingatlah bahwa semua tahapan ini membutuhkan proses waktu. Berproses sedikit hari ini, berproses sedikit lagi besok, dan berproses sedikit setiap hari akan menambah keuntungan yang besar seiring berjalannya waktu. Jadi, jangan berhenti berusaha dan semoga apa yang saya bagikan dapat membuat kita menjadi lebih positif, kreatif, dan produktif. Selamat melakukan yang mustahil.
Bye.